up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi. Yuk kita memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Sambil bertepuk tangan biar semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi. Hari ini, hari
semoga kita semua bersuka cita. Yuk kita mau berdoa dulu untuk membuka acara kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita lanjutkan pujian kita ya. Kita mau nyanyi lagu It's About Love. Berdiri yuk biar semangat nyanyinya. Kalau yang udah tahu gerakannya boleh nyanyinya pakai gerakan ya. Siap. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Kita ulang lagu ini dari awal ya, lebih semangat. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Hari ini Lause mau cerita dengan judul Janji dan Kutukan Allah. Manusia tidak taat pada Allah. Bahan Alkitabnya ada di Kejadian pasal yang ketiga. Nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang kita terima hari ini. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari hari ke hari, siang dan malam, sampai 1 minggu ini. Kami pada hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang lagi beribadah. Tuhan, sertai Lause yang cerita hari ini, supaya apa yang diceritakan sungguh-sungguh berasal dari pesan Tuhan kepada adik-adik. Dan adik-adik juga Tuhan ubahkan hatinya supaya boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh mengerti. Sehingga adik-adik boleh hidup senantiasa dekat dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pimpin adik-adik ini supaya menjadi alat-Mu dan untuk menjadi generasi penerus gereja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini dari awal sampai akhir. Tuhan sertai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah adik-adik tahu apakah artinya taat? Ya, Lause yakin adik-adik semua tahu. Taat itu adalah menurut, ya. Dan Lause juga yakin adik-adik juga tahu. Taat itu lebih baik, ya kan? Daripada tidak taat. Sebab ketidaktaatan itu mengundang banyak masalah. Tetapi mengapa seringkali kita tidak taat? Kita seringkali tidak taat pada perintah Tuhan, tidak taat pada nasihat orang tua, tidak taat pada guru, tidak taat pada aturan-aturan seperti buang sampah sembarangan atau di lalu lintas. Kadang-kadang kita menyeberang di mana aja padahal kan ada rambu-rambu lalu lintas. Mengapa ya? Lause juga heran ini ya. Nah, hari ini Lause mau cerita mengenai manusia tidak taat kepada Allah. Adik-adik, dengar cerita Lause baik-baik ya. Nah, minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang penciptaan ya. Begitu berkuasanya Allah menciptakan alam semesta. Karena Allah menciptakannya itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya dengan firman-Nya. Dan betapa baiknya Allah itu, serta betapa spesialnya kita diciptakan. Tidak seperti ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain Tuhan hanya dengan firman-Nya maka jadilah semua. Tetapi dengan menciptakan kita, Allah itu dengan tangannya sendiri. Tuhan menciptakan, membentuk kita dari tanah dan juga menghembuskan nafasnya. Nah, manusia diciptakan setelah segalanya ada. Jadi sebelum manusia dijadikan, Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Supaya segala sesuatunya itu bisa dinikmati oleh kita. Betapa baiknya Tuhan. Sama halnya dengan orang tua kita juga. Yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan kita sebelum kita lahir. Supaya ketika kita lahir semua fasilitas ada. Ya, botol susunya ada, tempat tidurnya ada, popoknya ada, bajunya ada. Ya, tetapi manusia yang diciptakan Allah itu malah tidak taat pada Allah. Padahal Allah begitu mengasihi kita. Juga orang tua begitu mengasihi kita. Kenapa kita suka tidak taat sama orang tua, tidak taat sama Tuhan? Kuncinya karena manusia tidak mengingat kasih Allah.
Allah yang mengasihi itu tidak pernah kita ingat. Dan adik-adik juga tidak mengingat akan kasih orang tua. Jadi pesan Lause ingat nih ya, kasihilah Allah dan kasihilah orang tua. Ya. Nah, hari ini Lause mau ceritakan mengenai manusia sudah diciptakan. Ya, dan dia tinggal di dalam suatu taman. Taman itu namanya taman apa? Taman Eden, ya. Nah, si Adam dan Hawa dia berjalan-jalan di taman itu, dan di sana ada iblis ya yang mengikutinya ya dalam berbentuk ular, dan si ular itu bertanya sama perempuan itu. Siapa perempuan itu? Hawa ya, Hawa. Nah, si ular itu bertanya, bukankah Tuhan itu berkata, kalian tidak boleh makan buah-buah dari pohon ini? Betul enggak? Ular bertanya. Tetapi apa jawab Hawa? Hawa mengatakan, oh tidak. Jadi Tuhan itu sebenarnya menciptakan ya semua pohon-pohon dan buah-buah itu boleh dimakan. Tuhan begitu baik dan memberikan suatu perintah sebenarnya enggak berat. Karena Tuhan mengatakan hanya buah dari pohon yang di tengah taman itu saja jangan kau makan. Sebab kalau engkau makan buah itu kamu akan mati. Ya, jadi yang enggak boleh dimakan itu adalah pohon yang ada di tengah taman itu. Apakah nama pohon itu? Yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, tetapi ular itu dia mengatakan tidak, kalian tidak akan mati, kata ular ya. Ada alasan kenapa Tuhan itu tidak mau kalian makan buah itu. Kalau makan buah itu kalian akan menjadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui oleh Tuhan. Hawa melihat buah itu menarik ya. Nah, itulah godaan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya dilarang oleh Tuhan, kamu jangan coba-coba melihat atau menyentuhnya. Jangan berhubungan dengan iblis, jangan dengar suaranya. Nah, Hawa ini dia tergoda karena dia melihat buah itu begitu indah dan seperti ada pengertian. Ya. Jadi Hawa itu makan buah itu yang memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam juga memakannya. Ketika itu juga keduanya menjadi tahu hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Nah, salah satunya sekarang mereka tahu, oh mereka itu telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuhnya karena mereka tahu mereka telanjang. Inilah aneh karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Nah, ini juga menjadikan suatu pelajaran bagi adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa malu atau takut melakukan sesuatu, ya, itu artinya adik-adik tidak boleh melakukan itu. Itu adalah hal yang tidak baik, ya. Nah, tapi pada sore-sore hari, ya, Tuhan tuh ada di taman itu. Dan Tuhan mencari si Adam kemana ya. Tuhan memanggil Adam. Adam, Hawa, kamu ada di mana? Wah, si Adam dia takut ya ketemu sama Tuhan. Dia bersembunyi. Nah, dia berkata, kami bersembunyi sebab kami telanjang. Kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh ya. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Itulah kutukan Tuhan terhadap ular. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Ya, nah ini adalah suatu nubuatan ya, menceritakan bahwa nanti keturunan
anak dari Hawa itu yaitu Tuhan Yesus yang akan mengalahkan iblis ya. Nah, Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak, kata Tuhan. Karena Hawa memakan buah ya yang dilarang oleh Tuhan. Dan Tuhan juga mengutuk kepada Adam, Adam, kau akan bersusah payah mencari makan. Padahal dulunya mereka baik-baik saja, nggak mengalami kesusahan karena mereka berdosa, tidak taat pada Tuhan. Ya, lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api, ya, supaya si Adam dan Hawa tidak bisa mendekati taman itu lagi. Dia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik ya, untuk mengingat cerita tadi. Nah, binatang apakah yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah? Apa adik-adik? Yaitu ular ya. Dan siapa nama manusia yang diciptakan Allah? Tentunya adik-adik tahu ya, Adam ya. Dan siapakah nama istri atau pendamping Adam? Yaitu Hawa ya. Apa nama taman di mana Adam dan Hawa tinggal? Jadi Hawa tadi Lause sudah kasih tahu ke adik-adik ya, tinggalnya di sebuah taman. Nama tamannya apa? Taman Eden. Nah, ada berapa pohon dalam taman itu? Sebenarnya dalam taman itu banyak sekali pohon ya. Pohon apa yang tidak boleh disentuh atau dimakan buahnya? Nah, hanya satu saja, yaitu pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang ada di mana? Di tengah-tengah taman itu. Ya. Mengapa Adam dan Hawa melanggar perintah Allah? Karena dia dibujuk oleh iblis. Pertanyaannya, mengapa Adam dan Hawa dapat dibujuk oleh iblis? Adik-adik bisa nggak dibujuk oleh iblis? Nah, bisa kalau misalnya kita tidak taat. Ya, karena kita tidak taat dan kita jauh dari Tuhan, akhirnya atau istilahnya mendekat ke iblis itu jauh kepada Tuhan, ya. Kalau misalnya kita mendekat kepada Tuhan, iblis juga tidak dekat kepada kita, ya. Jadi adik-adik, Lause ingatkan, taatlah kepada perintah Allah, maka kita tidak akan terlepas dari bujukan iblis. Artinya gini, jadi kalau misalnya kita taat pada perintah Allah, pasti tidak terbujuk oleh iblis. Nah, masalahnya bagaimana supaya kita tetap taat? Satu ya, jangan jauh dari Tuhan. Adik-adik harus terus berrelasi dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan ya. Sebab apabila kita jauh dari Tuhan, kesempatan iblis menggoda dan memujuk kita. Ya. Yang kedua, jangan mendengar bujukan iblis dengan tidak berelasi dengan iblis. Jadi kalau iblis ngomong apa, udah seperti Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun. Enyahlah engkau iblis, ya. Jangan berdialog sama iblis. Nanti kita terbujuk oleh iblis, ya. Dan yang ketiga, ingatlah selalu akan kasih Allah, kasih Tuhan Allah. Allah itu begitu mengasihi kita, ya, menciptakan segala sesuatu untuk kita. Kita punya makan sekarang, ada minuman, ada udara, ya. Tuhan sediakan semuanya buat kita. Masakan kita tidak mengasihi Dia? Ya, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita taat. Nah, jadi tandanya kita mengasihi Allah adalah taat pada perintahnya. Ya adik-adik, perintahnya itu tidak berat seperti Adam dan Hawa.
Allah hanya minta jangan makan satu saja dari sekian banyak buah. Ya, jadi sebenarnya tidak berat perintah Tuhan itu. Ingat ya adik-adik, segala perintah Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, ya, tetapi untuk kebaikan dan kepentingan buat adik-adik dan Lause. Ya, karena Allah mengasihi kita, Ia memberitahukan segala kebaikan melalui perintahnya. Kalau Allah tidak mengasihi kita, Dia tidak memberikan perintahnya dan kita akan terjerumus dan binasa. Nah, ini satu lagi yang perlu diingat oleh adik-adik dan Lause juga diingatkan kembali. Perintah Tuhan yang tidak berat atau yang ringan sebenarnya itu apabila dilanggar, ya, mengakibatkan kerugian besar dan kesusahan yang besar, ya. Itu sudah dicontohkan di dalam Alkitab, bagaimana Adam dan Hawa hanya makan satu buah saja, mungkin sebuah juga nggak habis, ya, tetapi akibatnya, ya, kita hidup susah dan sampai Tuhan harus berkorban diri untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk menebus segala dosa kita. Jadi adik-adik, ya, Lause juga berpesan, giatlah selalu dalam ibadah, dalam pekerjaan Tuhan, dan jauhilah segala kejahatan, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan dan senantiasa taat pada perintahnya. Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia karena Ia mengasihi kita. Ia menebus dosa kita dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi adik-adik, karena Dia adalah Tuhan, Dia bangkit, mengalahkan maut, naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, ya. Dia tidak mangsa bodoh, tetapi justru Dia pergi ke surga dan menurunkan Roh Kudus, Roh-Nya sendiri, supaya kita bisa selalu ada bersama dengan Dia. Sebab Dia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Amin. Sekarang adik-adik, mari kita menghafal ayat, ya. Ayat hari ini Lause ambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi ya, ayat hafalan Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya adik-adik, ingat nanti menghafal ayat di kelasnya masing-masing ya. Semuanya menghafal ayat, tak usah harapkan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sementara firman-Mu sudah selesai disampaikan, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa itu akan memimpin anak-anak-Mu menyimpan firman-Mu ini, dan juga mereka boleh hidup mengasihi Engkau, boleh taat kepada Engkau, dan Engkau terus pimpin anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan pemeliharaan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga boleh kesetiaan kepadamu, sehingga minggu yang akan datang mereka boleh datang lagi beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita akan merespon dengan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Oke adik-adik, sebagai penutup kita akan menyanyikan lagu Kau Rajaku. Adik-adik, kita sampai di sini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Sebentar kami melanjutkan kegiatan kami, Tuhan yang pimpin hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan bersama LSC. Yang mau gabung, silakan scan barcode dan isi formulirnya. God bless you.